Pikiran masyarakat kebanyakan itu tidak ke sana hari ini. Pikiran masyarakat kebanyakan hari ini adalah ke uang, ke hal-hal yang sifatnya material. Jadi agenda-agenda yang bau-baunya tradisional, bau-baunya kebudayaan itu akan sulit berkembang, bukan tidak berkembang, bukan tidak berjalan ya maksudnya. Itu akan sulit berkembang karena etosnya lagi ke sini. Masyarakatnya itu sedang, kita itu dalam Hinduisme itu kita sedang mengalami Kali Yuga gitu. Perspektif saya justru apapun bisa kita dapatkan dengan mudah katanya gitu. Karena didikan itu atau gimana? Kulturnya kayak gitu atau? Itu kan sebenarnya jadi ilusi ya. Jadi bingung. Ilusi mudah mendapatkan sesuatu itu ilusi modern. Kata Profesor Nasr, masyarakat modern itu selfish. Sesuatu itu bermakna kalau dia itu berguna. Sesuatu yang dikejar begitu gila-gilaan oleh masyarakat modern itu produktivitas, creation, menciptakan sesuatu hal yang baru. Atau kata Profesor Nasr bilang dalam Man and Nature, kalau saya tidak keliru ingat, itu masyarakat modern itu cirinya satu, overdevelop, terlalu banyak membangun. Ini mah gratisan nih, taken for granted nih, ambil aja semuanya. Semau kita dan kemudian orang gitu. Mengeksploitasi alam atas nama agama dan seterusnya, mengeksploitasi agama atas nama agama. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sampurasun. Sampai Salam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat datang di podcast Rumah Tumbuh, tempat kita ngobrol asik, merawat ilmu pengetahuan, menyemai kesadaran. Nah, gitu teman-teman. Terima kasih kepada viewers yang berkesempatan untuk menonton langsung podcast Rumah Tumbuh dan memilih podcast Rumah Tumbuh untuk bertumbuh bareng. Oke? Karena mungkin dukungan dari teman-teman, bukan mungkin lagi, pasti dong. Pasti dukungan positif dari teman-teman menjadi kekuatan bagi kita untuk tetap continue berkegiatan, ngomongin discuss, ngomongin apapun gitu ya. Dan juga tidak pernah luput saya ucapkan terima kasih kepada Studio Jehan Art Center ya, yang telah memfasilitasi kami dengan banyak sekali hal sebetulnya ya, juga banyak kejutan-kejutan sebetulnya, karena dengan tempat yang seindah ini dipercayakan kepada kami gitu ya. Terima kasih, mudah-mudahan menjadi amal ibadah bagi yang mendonasikan, bukan mendonasikan, yang mendukung kita. Teman-teman, hari ini kita akan ngobrol panjang, kita akan masuk ke sebuah ranah diskusi yang sangat mendalam sebetulnya. Seperti biasa, khas podcast Rumah Tumbuh, kita akan membebaskan teman-teman untuk berperspektif gitu ya. Dan saya hari ini ditemani oleh seorang narasumber yang sangat keren sekali. Dia selain aktif ya, dia selain aktif di bidang ilmu pengetahuan, pasantren, katakan ulama, ulama ya mah gitu, ustad gitu ya. Beliau juga penulis dan penerjemah naskah-naskah filsafat ya, terkhusus filsafat Islam. Dan juga founder penerbit YAD di Sumedang dan juga bagian dari Values Institute Bandung. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan perkenalkan teman diskus kami, Kang Dr. Shihabul Furqon MAG. Tepuk tangan teman-teman semua. Kang, selamat datang di podcast Rumah Tumbuh. Hatur nuhun tos gerasakeun. Tebih-tebih saurna tos di luar nagreg gitu nya. Siap, mohon. Di luar nagreg tebih-tebih kalaresan akang nyimpatkeun waktosna, mudah-mudahan tiasa diskus salahnya Kang sambil santai gitu kan. Di sini juga kita menyediakan banyak makanan gitu ya, dan wah ini makannya sangat banyak sekali gitu ya. Kita akan coba spill kembali, dan nanti spillnya bukan hanya sekedar materi. Nanti akan spill makanan juga. Oh, siap.
Oke, seperti biasa tema ekoteologi akan kita bahas mengenai konteks iman yang membumi katanya Kang. Jadi menurut Kang Sihabudin ini ketika ngomongin ekoteologi dan subbabnya, ya subbabnya tentang iman yang membumi, ya Kang Siap ingat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Amma ba'du. Amin. Terkait dengan tema kita kali ini, kita bicara tentang ekoteologi ya, iman dan iman yang membumi. Kalau kita termasuk dalam hal ini barangkali perspektif saya gitu ya. Saya akan membawakan perspektif tradisional. Kalau kita ingat tentang iman yang membumi itu, biasanya itu selalu terjadi dikotomi ya antara pemahaman tentang iman. Yang pertama dia menganggap bahwa iman itu adalah sesuatu yang transenden. Oke. Itu ya, sesuatu yang transenden itu apa? Sesuatu yang jauh di luar sana, sesuatu yang ilahiyah, yang melampaui jangkauan manusia yang lemah dan kerdil ini. Itu satu perspektif. Kemudian perspektif yang lain, ada penawaran yang mengatakan bahwa iman itu mestilah sesuatu hal yang menyehari, sesuatu hal yang membumi, sesuatu hal yang keseharian ini. Nah, terkait dengan apa yang ditanyakan tadi, bagaimana tanggapan saya terkait dengan iman yang membumi? Seharusnya memang iman itu membumi ya. Bagaimanapun iman itu adalah sesuatu yang ada dalam setiap dada manusia, baik itu besar ataupun kecil, baik itu berelasi langsung dengan agama ataupun tidak secara langsung. Artinya iman itu adalah sesuatu hal yang ya pada dasarnya setiap orang, setiap manusia itu mempunyai kadar atau perspektif dalam hal ini kadar imannya masing-masing. Artinya iman itu memang pada dasarnya membumi. Tapi sekali lagi kalau kita kembali pada doktrin tradisi, terutama dalam hal ini doktrin Islam gitu ya. Tentu saja ini mempunyai, sekalipun dia merupakan sesuatu hal yang dasar, sesuatu hal yang membumi, tapi di balik sesuatu yang membumi itu juga ada sesuatu hal yang ilahiyah. Dan itu yang menjadi poros seperti itu. Tapi jangan sampai kemudian kita memberikan batasan ya. Mengingat bahwa belakangan barangkali ada orang yang mengatakan bahwa kalau ada distingsi, ada satu ekstrim, kemudian ada ekstrim yang lain. Kemudian seakan-akan iman itu hanya mengurusi satu ekstrim saja. Contohnya misalkan, kalau orang beriman itu seakan-akan itu hanya tentang Tuhan semata-mata. Gitu ya. Satu ekstrim ilahiyah tertentu ya, yang sifatnya kelangitan gitu ya, yang transenden seperti itu. Kemudian hal-hal yang membumi menjadi tiada, menjadi kecil, hal-hal yang keseharian menjadi kecil. Nah kemudian ada orang yang kemudian berdiri pada ekstrim yang lain, enggak, iman itu harus membumi, kemudian menghilangkan aspek transendennya. Nah jadi tidak boleh dipisah seperti itu. Dalam konteks iman yang sifatnya tradisional, terutama dalam hal ini kita perspektif saya menggunakan tradisi Islam, itu setiap kali kita bicara tentang iman, setiap kali itu pula kita bicara tentang sesuatu hal yang dua-duanya ada. Dua-duanya ada itu apa? Yang transenden ada, yang ilahiyah ada, yang membumi juga ada, yang menyehari juga ada. Seperti itu. Jadi agama ini atau dalam konteks ini, iman itu adalah sesuatu hal yang bersifat gradual. Artinya apa? Artinya di level tingkat gradasi kemakhlukan, ya iman ada di sana. Sebagaimana halnya juga dia senantiasa bersinambung dengan level gradasi realitas yang lebih tinggi gitu ya. Kan setiap orang itu punya level imannya masing-masing. Ada yang level imannya orang pedagang, ya imannya orang pedagang transaksional. Apakah itu keliru? Ya tidak keliru, itu sehari-hari. Orang berdagang itu tidak lantas kemudian orang tidak beriman. Mereka beriman. Kita podcast juga tidak lantas kemudian kita, ini mau kerjaan orang sekuler. Enggak. Ini ini adalah kerjaan orang beriman juga. Ada levelnya gitu. Barangkali misalkan di sini mana yang lebih ikhlas? Kan tidak bisa dilihat dari hal-hal yang sifatnya material. Toh kan seperti itu.
Jadi artinya Islam iman yang membumi itu, iman yang menyahari itu adalah iman yang melekat pada level setiap orang seperti itu. Panjang oge nya. Panjang oge sih. Karena memang ketika kita ngomongin membumi, kadang perspektifnya kayak gitu kan ya. Seperti nanti seolah data spiritualitas sama data alam gitu ya, atau kan katakan ini mah faktor iman sama faktor alama dipisahkan. Ya. Jadi seolah gitu. Nah, kalau ada statement seperti itu, Kang, benar gak sih kenalan seperti itu? Barangkali ini ya, ada orang-orang tertentu gitu ya. Ada satu juga penelitian, sekaligus juga ini kecenderungan masyarakat modern ya. Kalau saya mau menunjuk masyarakat modern itu apa? Masyarakat modern adalah masyarakat yang seringkali mengkotak-kotakan seperti itu, memberikan distingsi, memberikan satu batasan tertentu, gitu ya. Bahwa yang iman itu adalah yang hanya mengurusi realitas ketuhanan, hanya yang setiap hari ada di masjid. Loh, gimana kemudian lantas masyarakat yang muamalah ini yang sehari-hari ini, yang justru dalam tradisi Islam, yang justru di masyarakat mayoritas beragama itu ada di pasar. Nabi masuk ke pasar juga, belusukan lah istilahnya gitu ya. Gitu ya. Nabi masuk ke pasar juga, Nabi juga ke kebun-kebun juga. Bahkan kan kita masyarakat Muslim kita dalam konteks Islam ya, itu mengenal sosok Nabi kita itu adalah selain seorang saudagar, masa mudanya itu adalah seorang penggembala. Ya lantas kemudian kita mengatakan bahwa hanya karena Nabi setelah jadi Nabi itu dia adalah Nabi, kemudian hanya mengurus hal-hal yang ilahiyah, yang transenden, diam di masjid gitu ya, kemudian syiarnya syiar aja ya terus gitu ya, ya. semonoton itu gitu. Ya nggak seperti itu, justru iman itu membawa yang namanya iman itu ya, membawa hal-hal yang ada di bawah untuk naik ke atas. Hal-hal yang bersifat keseharian, hal-hal yang ada di masyarakat, yang mana masyarakat ini kan suku-suku dan bangsa-bangsanya kan banyak sekali dengan seluruh istilahnya bahasa Sunda itu pacabakan gitu ya. Seluruh pekerjaan kan ada masyarakat itu. Ada yang tukang bangunan, ada yang berdagang, muamalah, ada yang menggembala, ada yang petani terutama. Artinya agama di tangan Nabi itu punya fungsi poros atau punya fungsi yang bersifat mengintegrasikan ini, menggabungkan seluruh komponen-komponen masyarakat, kecenderungan masyarakat yang tadinya ketika berkegiatan itu koneksi terhadap Tuhannya luplep lah gitu ya, bahasa Sunda. Sinyal naleungit gitu kan, luplep sinyal. Karena hujan. Iya, kadang-kadang redup, kadang-kadang terang kan begitu. Ini kemudian dikasih jalur gitu ya, dikasih jalur menggunakan dalam hal ini menggunakan agama gitu ya. Agama menjadi menjadi katalis gitu ya, menjadi jalur yang membawa manusia dari tidak lantas kemudian ketika setelah dibawa ke sini nggak turun lagi, justru dibawa tapi kemudian dia tetap mengurusi hal-hal yang sifatnya bahkan ekologis gitu. Gini kan, ekologis. Gini kan. Kalau iman tuh kan biasanya kita juga tahu sebetulnya secara akar kata mah iman itu adalah kepercayaan. Gitu. Tapi saya lihat juga ada perspektif lain dari Kang Siap. Iman tuh seperti metode gitu ya. Kayaknya tadi Kang Siap juga menjelaskan seperti itu. Karena seperti imannya A, imannya B, imannya C. Seolah dia memiliki caranya masing-masing untuk beriman. Nah, Kang, kita kan sedang, kalau seandainya iman sebagai metode, nah apakah Kang Siap setuju? Dalam satu level tertentu ya, di level intelektualitas tertentu juga, karena saya ingin memberikan pagar tertentu aman. memberikan batasan tertentu. Karena takut disalahpahami. Iya, iman itu bagaimanapun diterapkan pada setiap orang dengan tingkat level atau level intelektualnya masing-masing. Artinya, kalaupun mau dikatakan iman itu sebagai sesuatu hal metode, ya imannya itu bukan metode, syiarnya itu yang metodis. Ketika kita mempercayai isi imannya itu tidak metode. Ketika kita mempercayai sesuatu, ini cara saya menyampaikan itu. Kepercayaan seseorang pada katakanlah Allah itu
sesuai dengan isi pemahamannya dia. Gitu ya. Karena kan juga ada hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi, gitu, bahwa aku sesuai dengan persepsi hambaku. Artinya apa? Artinya Allah itu ya bagi seorang pedagang yang bermuamalah, yang transaksional, yaitu Allah, gitu ya. Sama juga ketika Allah dilihat oleh orang-orang kecil, orang-orang besar, orang-orang pedagang, orang-orang dalam hal ini bahkan petani juga demikian. Bagi petani Allah itu adalah katakanlah barangkali yang menumbuhkan, gitu ya, yang menjaga ekosistem dan seterusnya. Nah, artinya apa? Artinya agama atau religiusitas itu berkait erat dengan apa? Dia punya tangga ke bawah dan punya tangga ke atas. Ke bawah dia berelasi dengan banyak hal, tidak hanya kepada manusia tapi juga, makanya kan disebutnya juga rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Alam itu apa? Ya alam bukan cuma sekedar manusia gitu ya. Gini Kang, sorry. Gitu ya. Ini kan ngomongin rahmatan lil alamin seperti itu ya. Ini kan hadis yang turun langsung ke hadis kan ya? Hadis ke Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Iya, itu kan langsung ke Rasul. Ya. Itu kan Rasul yang lil alamin. Kalau kita itu gimana kan? Iya kan, artinya di sana kan ada apa namanya? Ada itu kan jamak ya. Itu untuk seluruh alam. Oke. Maksudnya seluruh alam. Pesan lil alamin ini teh kan memang mengandung itu ya, mengandung makna kepada makna kepada seluruh itu. Alam. Artinya apa itu? Artinya segala sesuatu yang ada di bawah alam. Segala sesuatu yang ada di bawah alam ini ya terkena rahmat gitu ya. Terkena rahmat gitu. Artinya apa? Artinya ya rahmat Allah itu melimpah, dengan catatan tentu saja kalau kita kembali ke tema, misalkan kita ngomongin ekoteologi, asalkan rahmat Allah ini juga dijaga oleh agen kita sebagai sebagai orang yang beriman. Itu karena tidak lantas kemudian rahmat bagi seluruh alam, kemudian manusia merasa bahwa ini mah gratisan nih, taken for granted nih, ambil aja semuanya. Semau kita kemudian mengeksploitasi alam atas nama agama dan seterusnya, mengeksploitasi agama atas nama agama, termasuk juga kan nggak cuman alam kan, mengeksploitasi agama atas nama agama kan, itu juga sesuatu hal yang secara halus terjadi hari ini. Iya. Orang kemudian ini kan maaf cakap ya, ada banyak di luar sana yang mengatasnamakan agama, gitu ya, menggunakan agama untuk syiar agama, gitu. Tapi apakah tidak boleh? Tentu saja boleh, tapi dengan batasan-batasan tertentu. Apakah kemudian melanggar kode etik tertentu? Kalau melanggar, barangkali ini kemudian yang menjadi permasalahan. Apalagi sampai disalahgunakan. Orang menggunakan agama, bilangnya mau demi agama, ternyata demi dirinya sendiri. Itu loh maksudnya. Udang di balik bakwannya. Katanya demi agama, tapi lantas kemudian demi satu kelompoknya tersendiri tertentu, misalkan. Itu kan sudah merupakan satu ketergelinciran tertentu ya dalam konteks kita. Seperti itu. Artinya ekoteologis itu perspektif tradisional. Kalau saya bicara tentang filsafat tradisional ya, ekoteologi itu adalah satu perspektif tradisi yang mana menjaga keseimbangan antara Tuhan sebagaimana adanya dan manusia sebagaimana adanya, manusia dan alam maksudnya sebagaimana adanya. Karena kalau ada satu di antara dua aspek ini yang melanggar, kemudian yang satu dilebihkan dari yang lain, itulah yang kemudian akan terjadi apa yang para sarjana tradisional menyebut sebagai satu disequilibrium atau ketidakseimbangan. Baik itu dalam agama ataupun dalam alam. Ketidakseimbangan. Atau bahkan dalam manusia. Seperti itu. Kalau salah satu terlalu dilebih-lebihkan daripada yang lain. Gitu, seperti itu. Kang, menariknya. Sempat ketika episode pertama kita mengundang Kang Bendra tuh. Kang Bendra tuh kata aku ya, itu si kata-katanya tuh keren ya.
bahwa sebetulnya ketika kita ngomongin keselarasan, seperti tukang dagang coet sananya, tukang dagang coet, yang dilihatnya teh kan rancatanna, Ya. kan Pemikulnya itu. si awinya itu awinya itu. Jadi kan kalau rancatan tuh kan jangan terlalu depan, jangan Ya, terlalu belakang gitu. betul. Kudu seimbang we. Betul, Nah, betul. nah Kang, ini menarik nih kalau kita ngomongin ini. Kan biasanya ekoteologi sama dengan krisis gitu ya, sama dengan perusakan, eksploitasi gitu ya. Ada perspektif lain nggak dari Kang? Ya. Kalau lihat keseimbangan tadi ya tentunya. Ya. Sekali lagi kalau dari perspektif tradisional, Uh-uh. kalau pakai perspektif tradisional, tentu saja ini perspektif yang kurang disukai ya sebenarnya. Kenapa? Kenapa kurang disukai? Karena perspektif tradisional ini menawarkan perspektif yang tidak mendukung etos modern hari ini. Oke. Kenapa? Karena saya kasih dulu underline-nya. Apa itu etos modern? Etos modern adalah etos masyarakat di mana kesadarannya itu terfokuskan pada sesuatu hal yang baru. Oke. Ya, orang modern itu tergila-gila dengan sesuatu hal yang baru. Dan pada level tertentu ini menjadi toksik gitu ya. Kita lihatlah apa jurnal ilmiah hari ini itu orang mengejar-ngejar novelty tanpa tahu apa itu novelty. Dan belum tentu apa yang dikerjakannya itu memiliki novelty. Novelty. Kan itu ya. Iya, benar. Itu kan apa jadi olok-olokan di wilayah akademik tertentu. Nah, kemudian ini yang jadi etos masyarakat modern itu mencari kebaruan dengan kecepatan yang sangat luar biasa cepat. Gitu. Kita tahu perkembangan teknologi hari ini, gitu, udah gila-gilaan. Sampai pada level hadirnya AI juga ya. Hadirnya AI dan seterusnya. Jadi ada sesuatu hal yang mendrive masyarakat modern ini pada sesuatu yang sifatnya baru gitu ya. Dan menganggap asing sesuatu hal yang lama. Tradisi, agama itu seakan-akan asing. Gitu ya. Nah, inilah yang kemudian agenda-agenda ini yang dibalut oleh kapitalisme yang sangat raksasa, ini yang kemudian menjadi agenda utama. Makanya kalau saya ngomongin agenda ekosistem yang luas misalnya gitu ya, seperti agenda-agenda untuk merestorasi iklim dan seterusnya secara global. Tiba-tiba jadi Tuhan mengatur alam. Seakan-akan ya kita tahu agendanya udah sangat besar tapi jadi seringkali jadi gagal ya. Seringkali jadi gagal. Ada konferensi pertemuan untuk mengatur emisi karbon dan seterusnya. Seringkali gagal. Kenapa? Karena etos masyarakat modern itu tidak di sana. Jadi kontraproduktif dengan apa yang mereka cari. Gitu ya. Sesuatu yang dikejar begitu gila-gilaan oleh masyarakat modern itu produktivitas, creation, menciptakan sesuatu hal yang baru. Atau kata Profesor Nasr bilang dalam Man and Nature, kalau saya tidak keliru ingat, itu masyarakat modern itu cirinya satu, overdevelop, terlalu banyak membangun. Dan itu yang gitu ya. Dan itu yang dicari hari ini, yang dilakukan hari ini. Bahkan dari pertengahan, bahkan kalau pakai analisisnya René Guénon, itu dari awal abad ke-20 itu masyarakat modern sudah seperti itu. Apalagi hari ini. Ditambah utilitarian. Apa itu utilitarian? Utilitarian itu sesuatu hal yang sesuatu yang dia itu berguna, sesuatu itu bermakna kalau dia itu berguna, gitu. Nah, jadi guna kemudian ditambah dengan dengan etos modern ini menciptakan mental, gitu ya, cara berpikir masyarakat modern yang bertolak belakang dengan cara bagaimana alam menyusun dirinya atau bagaimana cara alam itu mengkonstruk dirinya. Nah, oleh karena itu termasuk juga dengan bagaimana agama mengkonstruksi realitas agama. Agama itu cenderung pelan, tradisi itu cenderung pelan. Kita lihat misalkan tradisi-tradisi kebudayaan di Indonesia juga seakan-akan orang-orang Baduy itu seakan-akan
apa orang modern bilang? Tertinggal kan? Gitu ya. Ya on the paper lah gitu ya, di atas kertas tetap aja sekalipun ada kesadaran, wah enggak kok masyarakat Baduy ini ternyata punya filosofi yang bagus, menjaga alam yang bagus. Itu kan baru ketemu, baru kepikiran sekarang ketika krisis iklim dan krisis teologi dan semua krisis-krisisnya ini muncul. Gering-geringnya ini muncul, baru kemudian mereka melihat bahwa oh ini yang terjadi di masyarakat apa indigenous religion gitu, yang bahkan di dalam agama itu sendiri itu dijaga. Baru disadari oh ternyata mereka itu lebih maju, mereka itu ternyata lebih tertata, mereka lebih visioner. Tapi masyarakat modern di atas kertas tetap masih menganggap bahwa masih tertinggal nih, masyarakat Baduy masih butuh internet. Masyarakat Baduy atau misalkan masyarakat Cipta Gelar, teman-teman di Cipta Gelar masih membutuhkan ini itu. Seakan-akan itu mereka butuhkan, padahal jangan-jangan tidak mereka butuhkan. Itulah yang kemudian etos inilah yang kemudian menjadi demarkasi. Oke, demarkasi. Pembatas antara ini wilayah modern dengan mental-mentalnya itu. Pengen kebaruan dan seterusnya, menerobos segala hal gitu ya. Dan ini mental masyarakat tradisional. Yang di sini ada agama dan lain-lain. Gitu ya. Agama sebenarnya udah masuk ke wilayah arsiran. Masyarakat agamawan hari ini kita tahu bahwa seperti saya bilang tadi, masyarakat agamawan hari ini tidak semua agamawan itu tradisional juga pada akhirnya hari ini. Kenapa? Karena banyak juga agamawan yang hari ini tidak tradisional. Mereka tidak lebih, pemikirannya itu tidak lebih tradisional, melainkan pemikirannya itu lebih modern, bahkan dari orang modern itu sendiri. Mereka menggunakan agama sebagai katalis mereka untuk mencapai satu level materialisme tertentu, maaf cakap. Dan ini terjadi gitu ya. Dan ini terjadi. Survei-surveinya sudah ada. Kita lihat misalkan dalam konteks Indonesia juga kan kelihatan ya ada masyarakat. Kita nggak ngomongin mayoritas lah gitu ya. Mayoritas, minoritas ya, agama itu seringkali wilayah arsiran, seringkali digunakan juga untuk mengumpulkan suara, digunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang ini orientasinya nggak seperti itu loh mestinya. Kang Siap, ada perkataan yang menarik dari Menteri Agama kita ya, bahwa ada paham namanya egosentrisme sekarang ya, yang katanya sangat merusak itu, karena tadi ada irisan ke sana. Ya, betul. Seolah selalu ada kepentingan, selalu ada agenda, selalu ada kebaruan yang bahkan kurang oge tak apa itu baru, atau ternyata orang-orang tradisional malah menyebutkan ini sudah ketinggalan zaman. Kita udah melakukan itu. Iya, betul. Betul sekali. Manajemennya bagus, pengelolaannya bagus, gitu. Ternyata modern teuing. Kita enggak modern. Iya. Akhirnya ketika kita menyentuh ekoteologi krisis ini, tiba-tiba ada krisis ini, krisis ini, yang dulu masa gak ada. Kayak kemarin tiba-tiba ada istilah mental health. Ya, betul. Kan kerjaman orang mental health konsepnya sih kumaha sih? Ya. Kalau pada zaman sekarang, menurut Kang Imai, kalau pada zaman sekarang ada mental health atau zaman dulu ada mental health, wah, sekarang rusak orang mental. Sekarang rusaknya. Nah, tapi terlepas dari itu ya, Kang, saya agak sedikit pengen disebutnya menambahkan pertanyaan lagi sebetulnya ya, bahwa pada dasarnya ekoteologi, iman yang membumi kan pada dasarnya gitu ya, berhubungan gak sih gitu dengan krisis hari ini sebetulnya gitu, krisis iman gitu. Saya jahit dulu dari pernyataan Prof. Nasaruddin ya. Jadi ada tadi egosentrisme dan seterusnya. Nah, salah satu ciri masyarakat modern atau ciri kesakitan masyarakat modern menurut René Guénon dalam baik itu dalam East and West atau dalam The Crisis of the Modern World, krisis dunia modern, itu salah satunya terutama dalam The Crisis ya. Salah satunya ada yang disebut sebagai ego gitu. Jadi masyarakat modern itu sangat mengedepankan ego. Nah, kalau kita tarik ke dalam tradisi Islam, ego ini adalah keakuan, ananiyah ya, dalam konteks Islam. Nah, masyarakat modern itu egonya tebal. Menjadi menjadi
kata Profesor Nasr, masyarakat modern itu selfish, gitu ya. Selfish, gitu ya. Egois. Apa itu egois? Egois itu adalah satu mental yang menganggap apa yang ada di sekelilingnya itu milik dia. Ya antroposentris lah gitu ya. Iya, istilah seperti. Logikanya yang digunakan adalah logika multikultively, logika anak kecil. Ini mainanku, ini pokoknya kalau direbut dia marah. Gitu ya. Itu egois tuh. Egois. Nah, masyarakat modern itu karena terpapar oleh hal-hal yang sifatnya material, lupa untuk mendetach ini. Kita terlalu attach terhadap banyak hal dan lupa untuk mendetach, untuk mengungsikan diri. Itu makanya jadi egois. Gitu ya. Hasilnya apa? Ketika orang egois itu adalah pemenuhan dirinya atau apa yang dia rasakan sebagai cukup itu tidak ada. Hilangnya rasa cukup hari ini itu menjadikan ciri bahwa masyarakat hari ini itu egois. I want more, saya mau lebih. More, itu kan ciri masyarakat modern banget tuh. Either dia ada di barat, either dia ada di timur, either dia beragama atau tidak beragama. Kalau cirinya seperti itu, dia egois. Gitu ya. Nah, lawan daripada egois atau selfish ini dalam dunia tradisional itu disebut sebagai keakuannya itu semakin hilang. Dalam semua tradisi tradisional gitu ya. Tidak hanya Islam, Hindu dan seterusnya gitu. Itu mengajarkan bahwa kita harus mengurangi kedirian kita. Dan itu hanya bisa muncul ketika pemikiran seseorang itu mapan. Pemikiran seseorang itu dewasa. Ini punyaku, oh enggak. Ini juga, ini barangkali pada satu momen punya saya karena saya diberi amanat untuk diberi kopi untuk saya, ini untuk saya sementara. Tapi sementara setelah kopinya habis ya ini si gelasnya ini punya orang lain. Gitu. Hanya dititipin, hanya sementara. Dan itu baru kemudian bisa aware gitu, setelah seseorang itu dewasa. Bayangin masyarakat modern itu susah dewasanya. Makanya dia selfish-nya itu lama sekali. Nah, lawan kata dari selfish ini apa? Selfless. Selfless. Kehilangan. Bukan kehilangan, mengurangi. Jadi dikurang-kurangin tuh. Titipan kalau bahasa dalam bahasa Islam kita gitu ya, semua ini adalah titipan. Semua ini adalah titipan. Bahkan bahasa Sundanya kitanya orang teh teh titipan Allah gitu. Semuanya adalah titipan Allah. Bahkan badan kita ini titipan, nyawa, napas kita ini titipan Allah. Dan itu ada durasinya. Dan semakin kita sadar bahwa ini adalah titipan, semakin kita sadar bahwa tidak ada itu pemahaman tentang keegoisan itu, maka semakin hilang. Nah, di titik itulah kemudian baru ketika kita menyadari bahwa masyarakat modern itu tipikalnya begini dan masyarakat tradisional itu tipikalnya begini. Nah, kita bisa lihat loh masyarakat beragama itu ada di mana kebanyakan hari ini. Apakah yang egois? Kalau masyarakat beragamanya egois berarti barangkali dia beragama tapi mentalnya, yang kalau saya nyebut mental itu pikiran. Mentalnya itu modern. Itu dia tidak merasa cukup. Rusuhnya. Budak modern teh rusuh ternyata ya. Pengen semuanya. Pengen semuanya. Apa karena memang sudah tersedia apapun ya gitu. Dulu kan memang kita tidak, maksudnya gini Kang. Maksudnya kalau seandainya orang tradisional kan memang dididik dengan keterbatasan sebetulnya ya. Sedangkan hari ini perspektif saya justru apapun bisa kita dapatkan dengan mudah katanya gitu. Karena didikan itu atau gimana? Kulturnya kayak gitu atau? Itu kan sebenarnya jadi ilusi ya. Jadi bingung. Ilusi mudah mendapatkan sesuatu itu ilusi modern. Seolah bisa gitu ya. Iya.
Padahal? Jadi itu sekaligus juga memperparah keadaan sebenarnya. Oke. Misalkan seperti ini, dari dulu solusi untuk sampah itu udah ada, kan gitu ya. Iya. Nah, solusi untuk banyak hal itu sudah ada. Tapi pertanyaannya kenapa kita tidak melakukan itu? Krisis iklim sudah terjadi bukan baru-baru ini, tapi kenapa kita tidak meresolusi itu? Tidak belajar dari Tidak itu dan belajar. mungkin caranya ada gitu ya. Iya, pikiran modern tidak sedang ke sana hari ini. Oke. Pikiran masyarakat kebanyakan itu tidak ke sana hari ini. Pikiran masyarakat kebanyakan hari ini adalah ke uang, ke hal-hal yang sifatnya material. Jadi agenda-agenda yang bau-baunya tradisional, bau-baunya kebudayaan, itu akan sulit berkembang. Bukan tidak berkembang, bukan tidak berjalan ya maksudnya. Itu akan sulit berkembang karena etosnya lagi ke sini. Masyarakatnya itu sedang, kita itu dalam Hinduisme itu kita sedang mengalami Kali Yuga gitu ya. Kata Rene Guénon itu. Kita mengalami atau akhir zaman. Kali Yuga. Kali Yuga itu apa kan? Ya siklus yang sedang turun secara mental, makanya mental health. Gitu ya, secara mental itu kan state of mind gitu ya. State of mind. Apa namanya? Cara pola pikir. Berpikir gitu ya. Level berpikir. Level berpikir masyarakat sekarang itu kan kurang tahan terhadap stres. Oke. Gitu ya. Kurang tahan terhadap stres. Ya kalau menggunakan pendekatan tradisional, ya masyarakat hari ini itu kurang tahan terhadap stres. Jadi sehingga yang disebut dengan manusia itu hari ini itu seakan-akan levelnya itu masyarakat remaja tahun 70-50-an. Oke. Orang dewasa hari ini. Ada surveinya juga. Ada survei yang mengatakan, ada penelitian bahwa usia 30 sampai 35 tahun itu baru menginjak dewasa ya? Dewasa. Ya, dewasa lah gitu ya. Mature lah gitu. Kurang lebih seperti itu. Artinya ini kita sedang ada di awal abad ke-21 ini, kita masyarakatnya itu sedang mengalami penundaan kelahiran spiritual. Ada 3 kelahiran ya. Kalau saya bilang kelahiran, ada 3 kelahiran. Yang pertama ada physical birth, kelahiran fisik. Kemudian yang kedua adalah kelahiran mental, berpikir, cara berpikir. Kemudian yang terakhir, salah satunya yang terakhir itu spiritual birth. Nah, apa itu kelahiran fisik? Ya, kita dilahirin di waktu dan tempat tertentu. Taruhlah misalkan saya di 92 misalkan gitu ya. Nah, itu physical birth. Kemudian psychological birth atau kelahiran mental, psikologis. Psikologis itu kan mental. Nah, itu baru kemudian dilahirkan ketika dia menyadari apa yang ada di sekelilingnya. Kepekaan itu. Kesadarannya, tapi semakin meluas. Semakin meluas. Ini rumah saya, ini saya, ini dari kamar kemudian ke rumah, dari rumah kemudian ke kampung. Ini kampung saya, ini kampung halaman. Itu yang menciptakan primordialisme dalam diri kita. Tapi semakin meluas, nggak egois. Gitu ya. Semakin meluas, semakin pergaulannya jauh. Kayak misalkan Kang Luffy dari satu kampung tertentu misalkan gitu ya. Kemudian main ke Bandung kota. Wah, ternyata ada Bandung kota loh. Gitu ya. Nggak mungkin saya mengagung-agungkan kampung saya yang terbaik, ternyata ada Bandung kota. Gitu ya. Ya begitu. Oh, itu jadi memang Psychological birth. Kelahiran psikologis. Terus sampai pada matang tertentu, pada level matang tertentu ketika seseorang itu dia bisa merelakan. Gitu ya, merelakan. Tidak hanya gain, tidak hanya mengambil dari luar, tapi juga merelakan. Kita mulai kehilangan, kita mulai menyadari makna dari kehilangan. Oh iya ya, baju saya yang tadinya baru lama-lama akan busut gitunya. Dan seterusnya itu akan tersadari gitu ya. Itu bukan sesuatu hal yang agamis sebenarnya, bukan sesuatu hal yang religius, itu alamiah. Tadinya dipertebal karena memang ini adalah misi agama, dipertebal oleh agama. Kemudian semakin seiring waktu 25 tahun mulai menyadari orang-orang terdekat kita
meninggal, baju-baju atau pakaian-pakaian atau segala sesuatu yang kita tadinya punyai menjadi usang, rusak. Itu menciptakan kelahiran psikologis. Dan kelahiran yang ketiga adalah spiritual birth. Oke, spiritual birth. Kelahiran spiritual. Apa itu kelahiran spiritual? Kalau segala sesuatu yang ada di dunia ini fana. Laukana fanian lakana hadisan. Kalau ini semua fana itu pasti ini semua adalah baru. Dan apa itu yang kekal? Ada pasti sesuatu hal yang kekal. Itu. Barulah kemudian orang-orang, makanya semakin tua orang itu semakin, kayaknya kita mulai mesti slow down gitu ya. Kita mulai memikirkan ulang, menata ulang. Bahasa berbalik pikir. Berbalik pikir. Berbalik pikir gitu ya. Itu spiritual birth. Di dalam agama itu nanti kemudian dia mulai rajin ke musola. Biasanya ke aya istilahna teh ngaranna teh bau taneuh. Nah, Bau taneuh. nah, membuminya semakin membumi, tapi sekaligus juga semakin melangit kan gitu ya. Iya. Kita lihat di sini skemanya. Kan itu sekarang masalahnya apa? Masalahnya sekarang itu spiritual birth itu semakin lama jenjangnya karena psychological birth-nya ini belum tumbuh juga. nggak tumbuh-tumbuh. Ada orang yang bahkan nggak dilahirkan secara spiritual. Dan itu yang menjadi salah satu problema masyarakat modern. Ya yang disebut tadi menghasilkan krisis-krisis itu sebetulnya ya. karena memang di sini letaknya gitu. Ya, jadi ada yang cuma dilahirkan di sini dan ada yang bahkan psychological birth-nya ini juga tidak berkembang. Jadi mantikutiflinya itu tetap berjalan gitu. Logika anak kecilnya itu terus dipakai. Betapa banyak hari ini orang-orang tua, maaf cakap ya, orang-orang tua yang kita sebut secara usia tua gitu ya, 40, 50 tahun sekian. Tapi logikanya hanya kecil banget. Kenapa? Karena ya perkembangan psikologisnya tidak ini. Ditambah juga lingkungan, atmosfer kita hari ini. Jadi masyarakatnya itu semakin tidak tahan stres tes. Gitu ya. Oke, Kang. Gitu. Sebelum kita lanjut ya. Komputer stres tes gitu aja lemah tuh. Bener sih. Ini kayak komputer di refresh dinya. Urang nanti. Kang, kita sambil nyantai aja bisa minum dulu. Nah ini teman-teman karena memang sangat epic sebetulnya ya kita teh ya sebenarnya obrolannya teh ya sangat epic jadi bisa sambil ngemil Kang. Ini ada makanan apa? Bolu bakar tunggal. Oh siap. Wih, emang kan anu ngeunah mah anu maha tunggal. Asik. Bolu bakar tunggal teman-teman. Ditampi sadayana makanan makang mangga ditampi heula. Mana cikan atuh? Cik atuh cobian. Ini mah da kudu lamun ngomongkeun ekosistem kudu ngomongkeun tina tunggal heula. Nah, gitu. Ini aja lah. Nah, gitu. Atuh canak sadayana atos gitu. Ayo wios, abdi ge bade bang beunanya urang teh teh. Kang, jadi ada prinsip psikologi juga sebetulnya ya Kang. Namanya IQ. IQ itu ngomongin tentang adversity question. Bahwa saat ini ngomongin tentang mental itu ngomongin dibagi kepada 3 kelompok ternyata orang itu. Menurut adversity question itu. IQ teh ya. Ada yang tipikal orang yang quitters. Ya, ada quitters. Quitters itu orang-orang yang ya tadi kata Akang. Mudah sekali kalau dikasih tekanan sedikit keluar gitu. Nyerah gitu. Nah yang kedua saya lupa lagi, tapi yang ketiga itu yang paling mungkin saya dengar dari kolot-kolot baheula lah dari itu. Karena dia tipenya climber gitu ya, naik. Dia teh sukanya mendaki. Tidak pernah puas terhadap pencapaian. Tah, yang kedua itu sebenarnya konteksnya itu. Jadi yang kedua tuh orang yang puas dengan satu capaian, udah itu. Dan yang ketiga orang yang tidak pernah puas dalam satu capaian. Nah, teman-teman tinggal pilih aja kelompok mana gitu. Sama kayak tadi sih Akang ya. Kelahiran itu kan dibagi 3 sebetulnya ya. Kalau benar mah kelahiran spiritualna gitu ya, physical birth, spiritual birth, psychological birth sama spiritualnya. Itu kalau udah benar-benar ya kebentuk mah ya. Einstein GL ya segala mah. Benang dong, gimana? Masalah kita adalah lingkungan ya, nggak cuma nature tapi juga nurture. Lingkungan, alam dan pendidikan. Pendidikan gimana? Nurture.
Nurture. kita terdidik ya. Masyarakat modern itu masyarakat modern itu memang ini ya Uniknya. cenderung terdidik oleh sesuatu hal yang material, dan oleh karena itu barangkali dikotomi 3 tadi atau klasifikasi yang tidak 3 tadi itu juga pada akhirnya menciptakan satu keseragaman tertentu untuk masyarakat modern. Gitu. Nah, apa itu keseragaman? Maksudnya sekalipun ada 3 dikotomi ini, kalau dia dilahirkan dari suasana modern, akan melahirkan manusia yang kurang lebih sama. Kenapa ada orang yang kemudian fighters, terlalu terlalu gak bisa ditekan sedikit gitulah ya, gak bisa dikasih fragile gitu ya. Gitu. Jadi memang ada konteks yang harus kita bedah nih sebetulnya kan, dari katakan mau ngomongin krisis ekoteologi gitu ya, atau krisis spiritual kan. Ada namanya tuh gue gak kenal ya. Ada namanya tuh Lane White Jr. Dia mengenalkan teori tentang domination gitu ya, domination dan stewards. Seolah manusia modern itu terlalu ego tadi ya, terlalu ego. Semua ngerasa itu miliknya, sehingga bebas mau digimana-gimanain gitu ya. Dan terus ada konteks yang menarik juga, seolah tadi di awal kan, spiritualitas dengan alam itu seolah seperti dua hal yang berbeda dan harus berpisah. Hari ini saya sering mendengar hal itu ternyata. Itulah yang menjadi latar belakang masalah kenapa teman-teman tumbuh kami di sini mengangkat tema ini sebetulnya ya. Bukan hanya sekedar kemarin lagi hype-nya gitu lah. Enggak. Bukan agenda kemenang ya? Enggak. Ya sedikit aja, simpel saja seperti punten gitu. Maaf cakap lah. Kalau kami jawab maaf cakap gitu ya. Konteksnya kayaknya saya dari mulai pertama diwajibkan untuk Jumatan, saya tidak pernah mendengar khotib yang menjelaskan merawat liang cai gitu. Hayu kita merawat liang cai gitu, atau hayu merawat hulu sungai, jangan buang sampah di sini. Kayaknya belum ada deh. Kayaknya ya belum mendengar, tapi saya belum jauh mainnya gitu. Tapi ya mau tidak mau itu seolah menjadi hal yang sangat terpisah. Sehingga menurut Kang Shihab ketika kita ngomongin tentang 2 kutub yang katakan didefinisikan terpisah, apakah memang benar-benar kita harus disatukan atau memang idealnya terpisah? Oke. Kalau kita kembali ke akar kata ekoteologi ya, atau kehidupan religius. Akan sambil tuhnya sampainya. Siapa? Religio itu atau religius itu dari kata Latin religio. Religio itu to bind atau sesuatu hal yang sifatnya mengikat. Apa yang diikat? Yang diikat dalam religio itu, dalam agama itu hal yang mengikat, oke. Ya. Agama itu adalah satu ikatan antara Tuhan dan manusia dan seluruh individu. Tidak hanya manusia saja, karena manusia tinggal di bumi. Artinya ada ikatan yang secara erat antara Tuhan, manusia dan alam. Itulah yang menjadi dasar daripada religio. Oke. Nah, artinya apa? Artinya terutama dalam tradisi Islam, agama Islam itu memberikan sumbu-sumbu ikatan atau memberikan buku-buku ikatan antara manusia dan alam, manusia dan Tuhan. Nah, ini tercermin dari apa yang menjadi wahyu Allah. Wahyu Allah itu menjadi diklasifikasikan berdasarkan klasifikasinya Profesor Nasr, itu ada ayat takwini, ada ayat tadwini. Apa ayat takwini? Ayat-ayat kauniyah.
Allah ini kan sebelum menurunkan manusia ke bumi, Allah sudah menciptakan alam. Oke. Ayat takwini. Takwini. Kauniyah yang maksudnya yang sifatnya kealaman gitu. Oke. Kemudian ayat yang disebut sebagai ayat tadwini yang termanuskripkan, terenkripsi dalam Quran. Nah, artinya apa? Artinya Allah itu tidak hanya semata-mata bisa ditempuh melalui ayat yang tadwini, melalui Al-Quran, tapi juga melalui ayat takwini juga. Oke. Makanya fa'aina tuwallu fasamma wajhullah, kemanapun kalian menghadap, di sana ada kekuasaan Allah, gitu ya. Apa namanya? Allah menciptakan langit dan bumi dan seterusnya. Artinya apa? Artinya alam ini dalam perspektif Islam yang tradisional itu tidak dipandang sebagai rintangan yang bersifat rintangan yang harus kita taklukkan. Modern itu biasanya menganggap alam itu sebagai rintangan yang harus ditaklukkan. Yang harus ditaklukkan. Ya, Objek ya, lah. objek. Gitu. Nah, dalam Islam itu tidak sebenarnya. Kalaupun terjadi dalam Islam, itu bukan Islam yang tradisional. Maksudnya seperti itu. Okay. Ya, kembali lagi ke sana kan. Kembali lagi ke proposisi awal. Nah, Islam yang tradisional itu tidak melihat alam sebagai lawan. Melainkan Islam yang tradisional atau agama, kalau kita bicara tentang umum ya, agama yang tradisional itu melihat alam sebagai partner, sebagai kawan kita untuk mencapai Tuhan, gitu ya. Nah, ini juga tercermin dalam beberapa hadis. Ada hadis yang mengatakan bahwa sekalipun nanti besok ada hari kiamat, kalau ada benih di tanganmu, tanamlah. Artinya apa? Artinya tindakan kita menjaga alam, sekalipun ada isyarat bahwa besok itu kiamat, ini adalah satu ikhtiar yang menjaga ayat kauniyah, ayat Allah juga loh, ini jaga loh, ini titipan. Kalau tidak dijaga nanti nggak cuma sekedar alamnya yang rusak, tapi ekosistem seluruh, bahkan kegiatan beragama rusak. Makanya Lutfi kalau apa namanya, saya kan juga suka pengajian ya di kampung ya, sama ibu-ibu. Ustad. Gitu. Nah, itu salah satu biasanya isi dari pengajian saya itu biasanya kalau misalkan musim hujan itu atau musim kemarau itu biasanya saya suka memasukkan unsur-unsur, ayo kita menanam pohon. Oh ayah geningnya. Gitu ya, ayo kita nanam pohon, membersihkan saluran dan seterusnya. Kita pahami sifat-sifat air itu mengalir. Gitu ya, air itu mengalir dari atas ke bawah, bukan cuma gravitasi doang kan, ya memang seperti sifatnya begitu gitu ya. Kemudian kita harus menjaga alam, kemudian kita harus mencermati. Kenapa? Karena terutama waktu kampung saya itu 2 tahun belakangan gitu ya, hari ini itu sering, barangkali juga cuma di kampung saya tapi juga di seluruh Indonesia ya, atau bahkan di seluruh dunia. Hari ini kita menghadapi satu krisis air. Ya secara global ya. Kita itu menghadapi krisis air. Level permukaan air garam itu, air laut itu terhadap darat itu semakin meningkat. Naik gitu. Artinya air baku kita semakin berkurang. Cara untuk menyimpan air baku, air tanah ini, itu tidak ada lagi cara kecuali menanam pohon, mengembalikan ekosistem ke awalnya, gitu ya, mengembalikan ekosistem ke awalnya, virgin, gitu ya, kita kembalikan ke hutan virgin, ke hutan perawan. Kenapa? Karena kalau tanpa upaya mengembalikan itu, masyarakat modern ini tidak akan ngeh bahwa ini kita sedang menghadapi kerusakan kita sendiri. Apa sih korelasinya dengan agama? Seperti ini, di kampung saya di beberapa tahun belakangan itu kemarau panjang. Beberapa mata air itu dikuasai oleh katakanlah pemodal besar, yang kemudian mengambil airnya itu untuk perkebunan dia. Yang tadinya untuk masyarakat diprivatisasi, masyarakat jadi kebagian sedikit.
krisis iklim, krisis air bersih, gitu ya. Kemudian saya di pesantren itu coba untuk mengembalikan kesadaran masyarakat. Ini jangan sampai mata air itu diprivatisasi. Kalaupun mau diprivatisasi, silahkan diprivatisasi, tapi dengan kesadaran bahwa ini jangan diambil semuanya. Air itu salah satu hal yang dalam Islam itu tidak boleh diperjualbelikan. Kalau saya tidak keliru, ingat ya. Koreksi kalau saya keliru. Kenapa tidak boleh diperjualbelikan bahkan? Karena itu milik umum. Gak cuma manusia yang minum di sana, tapi juga ada hewan-hewan dan seterusnya. Untuk mengembalikan ekosistem ini, air keluar dari tanah itu dari pohon-pohon. Kalau bahasa Sundanya itu leuweung kudu kayan, gawir kudu awian. Iya. Gitunya, leuwi aya cayan kan gitu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya hutan itu mesti ada pohon-pohon besar untuk tada hujan, untuk menyimpan air ini. Kemudian di tebing-tebingnya itu harus ada pohon-pohon bambu. Pohon bambu itu kan akarnya serabut. Itu menjernihkan air. Sehingga biasanya di mata-mata air itu pohon bambunya banyak atau di bawah pohon beringin. Kemudian di lewinya itu ada cahaya, ada air. Iya, di lembahnya itu ada air, keluarlah mata air. Dan ekosistem ini harus dijaga secara kontinu, secara berkelanjutan. Kenapa? Karena kalau tidak dijaga, yang rusak Islam juga. Kenapa ke Islam? Fikih Syafi'iyah, fikih Imam Syafi'i itu boros air. Buka data silahkan cari. Kalau belum ada datanya silahkan riset. Fikih Syafi'iyah itu boros air. Wudhu kita itu 5 kali sehari gampang batal, gitu ya. Yang membatalkan wudhu di fikih Syafi'i itu banyak kan, gitu ya. Teman-teman yang di pesantren udah paham lah. Itu fikih Syafi'i boros air. Tidak lantas kemudian kita kan di tropis, kita kan di Indonesia. Enak bisa tekan program tadi di awal itu bisa seenak semau gue dong kita panggil bahwa alamnya melimpah. Iya, alam melimpah pun kalau tidak dijaga dengan sangat baik, dengan kesadaran bahwa menjaga ekosistem air ini sangat urgent, ini ngejaga agama loh. Nggak bisa sholat orang, jangan sholat misalkan, ya sholat lah yang paling utama, apalagi dalam Islam. Wudhu pakai air. Masyarakat Indonesia tiba-tiba tuh wudhunya pakai tanah. Ini pakai tayamum. Mana ada kita nggak main. Kalau di gurun pasir ya banyak debu kan, banyak pasir gitu. Di kita di gunung ini mana ada, nggak masuk. Artinya apa? Artinya Islam itu agama yang dalam tanda kutip ya sebenarnya. Kalau kita riset itu boros energi sebenarnya. Saya pernah mengkritisi bukan dalam konteks negatif ya. Saya pernah mengkritisi jauh sebelum ada krisis konflik Toa. Oke, yang masjid. Keluar ya. Ya, Toa masjid. Saya pernah menghitung di sekeliling kosan saya dulu waktu di Cibiru itu satu RW itu ada berapa masjid sama musola ya? Ada kurang lebih 15. Dan semuanya ketika azan itu semuanya mengeluarkan suara. Itu kalau pakai nalar religius, nalar agama yang tradisional. Kita kayaknya harus menarik diri dan harus merenungkan ulang panggilan Allah ini bisa nggak diwakili. Kalau misalkan ada, sebenarnya barangkali sudah ada ya fatwa MUI untuk yang mengatur itu sudah ada barangkali ya. Barangkali tinggal regulasinya diperketat, misalkan yang untuk mengeluarkan suara sekian desibel dan lain sebagainya itu masjid jami saja atau masjid dalam range tertentu saja, sehingga ini menjadi tertata seperti di Malaysia lah contohnya, atau misalkan di Arab Saudi itu kurang religius bagaimana, tapi ada regulasi lah, gitu ya. Itu kan penggunaan toa itu tidak hanya polusi suara, yang paham atas polusi suara, tapi juga kan ini menggunakan daya yang nggak sedikit, voltage yang nggak sedikit, suara yang menggunakan listrik yang besar. Artinya kesadaran religius seperti ini itu dibangun semestinya kalau kesadaran beragamanya itu tradisional. Sayangnya seringkali kita terbawa ini syiar dan lain sebagainya tanpa melihat ulang
atau meninjau ulang sejauh mana aspek dorurinya, kemadorotannya seperti itu. Kang, gini Kang, panjang sekali kita akan ngobrol ini sebetulnya ya, akan panjang sekali sebenarnya ngobrol ini. Tapi kan bukan pembatas sebetulnya ya, tapi kita juga menghargai teman-teman yang mempunyai waktu kesibukan lain gitu ya, maksudnya ya, kesibukan lain. Karena ketika kita ngomongin tentang krisis, sebetulnya baru hari-hari ini kita mendengar mengenai krisis alam. Setelah banyak sekali hal-hal yang kita juga tidak mengerti ini terjadinya ada akibat apa. Nah, kalau seandainya akibat manusia, mungkin Tuhan tidak akan mempercayakan manusia sebagai khalifah ya. Tapi kalau seandainya ini juga teosentris gitu ya, kayaknya enggak deh, gitunya maksudnya enggak logis juga kalau seandainya ya. Tapi inti dari sebuah konteks spiritualitas dalam konteks krisis alam atau perubahan iklim atau tiba-tiba iklim yang berubah, sumber daya alam yang dieksploitasi. Sebagai closing statement, apa yang harusnya idealnya dilakukan Kang? Dalam semua ajaran tradisional, semua hal yang lama itu tidak senantiasa buruk, ya. Jadi tidak ada statement yang baru di sini. Jadi saya akan mengeluarkan statement yang juga dari dulu juga sudah ada. Hanya tinggal bagaimana kita melakukan. Apa itu statement lama? Statement lamanya kita kembali lagi ke, kalau dalam konteks Islam kita kembali lagi ke agama Islam tradisional. Kita melakukan pendekatan agama Islam secara tradisional. Kita kemudian jangan lupa untuk otokritik. Kita juga harus melihat secara waspada apa yang dibutuhkan oleh kita dan apa yang tidak dibutuhkan oleh kita. Yang kemudian menyebabkan agama ini menjadi kambing hitam. Gitu ya. Artinya untuk mengembalikan ekosistem ya sesederhana kita kembali kepada agama yang tradisional. Dan pada akhirnya dengan cara seperti itu diharapkan terjadi satu equilibrium, suatu keseimbangan. Kalau tadi disequilibrium gara-gara pikiran kita terpecah belah, gara-gara mental kita dan seterusnya, krisis-krisis itu menyebabkan disequilibrium. Dengan kembali kepada tradisi, dengan kembali pada kesadaran akan yang esensial, yang hakikat. Dan dalam konteks ini kepada Allah, gitu ya, kepada Allah dan dengan seluruh aspeknya yang tradisional. Dengan cara itulah kita akan menciptakan satu equilibrium, satu keseimbangan antara Tuhan, manusia, dan alam. Seperti itu. Speechless sebetulnya ya, karena kan bakal panjang sebetulnya ya. Teman-teman Sobat Tumbuh, terima kasih telah memilih channel kami ya untuk tetap bertumbuh dengan podcast kami, dan terima kasih kepada Kang Syihab. Saya kadang bilangnya AA ya. Ulala. Kang Syihab atur nuhun ya, jauh-jauh telah membagikan ilmu pengetahuannya. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah juga, menjadi bahan untuk reflektif teman-teman Sobat Tumbuh juga. Karena sebetulnya sudut pandang Rumah Tumbuh mengenai konteks ekoteologi dalam konteks iman yang membumi itu terletak pada statement Rumah Tumbuh yang memandang spiritualitas sebagai ruang perjumpaan antara iman. Terus juga realitas sosial, bahkan reality yang hari ini anggap saja masih simpang siur, sebetulnya ini salah siapa ini. Jadi jadi bingung kalau menyalah-nyalahkan. Jadi tadi kan siapa betul? Kita akan kembali ke agama-agama yang tersusun rapih, ya, yang mengelola dengan baik, ya, katakan agama tradisional gitu ya. Untuk lebih merefleksikan diri, sebetulnya peran yang pertama kali kita harus change, harus pegang gitu ya, harus pegang adalah diri kita sendiri atas kesadaran lingkungan kita. Oke teman-teman, terima kasih atas segala upayanya teman-teman telah mendengarkan podcast Rumah Tumbuh. Kita akan bertemu kembali di episode selanjutnya, masih ngomongin ekoteologi, tapi tunggu ya kejutannya ya, karena kita akan ngomongin tentang talk show. Kita akan kumpulkan beragam fokus ya. Akan nanti di episode 5 kalau nggak salah gitu ya. Kita akan spill dikit-dikit gitu ya biar nanti ikut, dan juga kita akan melakukan secara offline. Insya Allah di studio ini.
Terima kasih, jazakallahu khairan kasiron. 1, 2, 3, remes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.